kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Luar biasa kasih Tuhan, luar biasa bagi kita. Tuhan menyatukan keluarga besar dan kita semua teman keluarga undangan, semua hamba Tuhan. Kita bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu sukacita. Haleluya. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Na 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 na.
memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Bila persembahan kami berkenan bagi Tuhan dalam menyampaikan rahasia-rahasia Allah bagi kami, bagi kedua mempelai, bagi kedua keluarga, bagi keluarga besar, bagi umat-Mu dan bagi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Jakarta. Jadi kita tahan satu hari, saudara. Kita sengaja supaya menghibur Bapak Gembala. Baik, kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, saudara simak di dalam Alkitab saudara masing-masing atau bisa dibaca di LCD ya. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saya yakin saudara, saudara Willy dan Adivio ini dia sudah terima bimbingan pranikah, apalagi kedua orang tuanya adalah pendeta. Jadi sebelum nikah pasti sudah banyak sekali dengar wejangan firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya pada malam hari ini mengenai kasih. Firman Tuhan mengatakan ada banyak hal, tetapi di atas semuanya itu ada banyak nasihat. Tetapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih ini bersifat mempersatukan dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Ada banyak dalam hal karakter kita, saudara, yang tidak sempurna, itu disempurnakan oleh kasih. Ya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Ada banyak organisasi, ada banyak gereja, ada banyak perkumpulan, ada banyak rumah tangga yang pecah, yang hancur, yang cerai-berai karena mereka lupa mengikatnya dalam kasih. Ya. Teorinya banyak, saudara. Ya, membangun organisasi harus begini, harus begitu. Ya. Membangun rumah tangga harus begini dan begitu. Banyak sekali, saudara. Tetapi mereka lupa bahwa harus dipersatukan dan disempurnakan dalam kasih, saudara. Ketika kasih itu hilang, yang ada hanya perkelahian. Ya, saudara. Saudara, di dalam gereja, kalau sudah ada akar pahit, saling tersinggung, saling iri hati dan lain sebagainya, maka gerejanya itu pasti ya berkelahi sini sana, karena tidak ada kasih. Rumah tangga pun begitu. Nah, kenakan kasih yang bagaimana, saudara? Malam hari ini saya diberi waktu yang singkat, saudara, karena kita ada acara setelah ini ya. Di dalam 1 Korintus 13 ya, kasih yang seperti apa yang Tuhan kehendaki supaya kita kenakan, saudara. 1 Korintus 13, saya baca dari ayat yang keempat, 5, 6 sampai 7 ya. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saya tidak banyak kasih teori sama saudara. Saya mau bagikan pengalaman hidup saya. Saya menikah baru 15 tahun ini, jalan 16 kalau tidak salah. Saudara, saya belajar banyak hal ya, dalam rumah tangga. Ini secara khusus buat Adivio dan adik Billy ya. Saya ini kan terlahir dari orang tua yang kaku, saudara. Sedangkan istri saya itu keluarganya akrab sekali, saudara.
Jadi saya terbiasa dengan aturan. Harus begini, harus begitu, harus begini. Ada banyak aturan dalam hidup saya yang harus. Saya salah satu contohnya, hari ini saya rasa ini terlambat sekali. Undangan jam 6, kita mulai jam 7. Saudara, di tempat saya kalau ada komsel atau apa, mulai jam 7 dan 7 sudah harus mulai. 2 orang, 3 orang saya harus mulai. Jadi istri saya itu kalau saya ajak kemana-mana, saudara, harus tepat waktu. Kalau bisa sampai di tempat tujuan jam 7 kurang 15. Itu prinsip. Dan saya selalu begitu. Kalau tidak, saya perasaannya kalau hadir terlambat, saudara, di gereja, di acara, itu rasanya kayak mau marah-marah. Rasanya mau marah-marah. Jadi kalau ke gereja, istri saya terlambat, saudara, saya bel-bel, tet, begitu terlambat saya. Kenapa terlambat? Minggu depan lagi. Kenapa terlambat? 3 kali, saudara. Tiap hari terlambat terus. Tapi saya belajar, kalau kita tidak mengenakan kasih, kasih itu firman Tuhan bilang, ia sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ketika istri saya 3 kali tidak melakukan yang saya mau, saya marah. Saya belajar tidak marah, belajar sabar. Itu kasih. Ya mungkin tadi datang sini Vio dandannya kelamaan, cepat sudah, dandan kita sudah terlambat. Pilih belajar sabar. Ya, dalam hubungan kita dengan orang, saudara, kalau kita tidak punya kasih, pasti kita tidak ada sabar. Dan kalau tidak sabar, pasti kita mau berantem. Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ini saya tidak banyak-banyak, saudara, mungkin beberapa hal saja. Dengan pasangan kita harus murah hati. Murah hati artinya begini, saudara. Saya bilang ke istri saya, kita itu uangnya cuma sedikit. Saya dulu di Jawa, saudara, 1 juta harus hidup untuk 1 bulan. Punya anak, saudara, 1 juta kira-kira. Jadi saya bagi setelah perpuluhan sisa 900.000. Maka uang makan, uang persembahan, uang listrik, uang air, uang bensin harus cukup. Oleh karena itu, istri saya kan, saya harus batasi. Tidak boleh ini, tidak boleh belanja itu. Kan namanya perempuan suka belanja toh. Jadi saya saklek gitu, harus ada simpanan. Minimal tiap bulan nabung 50.000. Saudara bayangkan bagaimana saya berhemat. Tapi saudara, kadang itu hati tidak tega. Ya kan? Ada sesuatu yang dia butuhkan dan ada uang simpanan mungkin 150.000. Ini uang simpanan. Kalau ada apa-apa, kita bisa pakai, sakit dan lain-lain. Ini saya kasih contoh. Tapi ketika mau acara pesta, misalnya bajunya sudah sesak, terpaksa harus, masa tidak pakai baju, saudara? Sudah sesak. Ya, biar saya pakai baju jelek, tapi istri saya harus kasih yang baik. Murah hati. Dengan istri sendiri kok, saudara. Firman Tuhan mengajar kita untuk murah hati dengan semua orang, terutama dengan orang terdekat kita. Terkadang banyak suami, banyak istri yang murah hati dengan orang lain, tapi tidak murah hati dengan keluarganya. Saya kasih contoh, saudara, di Rote. Saya tidak ngomong di Jakarta. Tuh, kalau saudara yang pernah ikut tuh, kalau mau tuh di Rote itu minimal berapa? Kalau di kampung 500.000 saya dengar. 500.000 Pak, iya. Tapi anak di rumah makan nasi dengan kurus garam. Saya kasih tahu, saya bilang di sana. Saya bilang kalau saya pelayanan. Istri anak makan daging ayam, tuh 50.000 sama papa.
Udah bilang malu. Dia bilang, buat apa malu? Kita itu memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kepada Tuhan saja kasih 5.000 sudah malu. Kasih buat umum 500.000, itu makan puji. Dengan istri, dengan anak, kita harus lebih murah hati. Tapi kita punya prinsip yang salah. Kadang untuk menunjukkan kehebatan kita, saudara, kalau di hadapan orang, kamu berapa? 500, saya juga 500. Saya 1 juta. Loh, kalau itu luar biasa. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah ini saudara, kadang suami istri karena sudah lama hidup bersama lupa untuk saling sopan. Betul? Sama suami sendiri atau sama istri sendiri kadang tidak sopan. Kita kalau sama orang yang terhormat, kita sopan. Papa. Saya sama istri saya, kalau saya kadang berlaku seperti itu, dia bilang, Pak, ini lebih-lebih sedikit. Tapi itu perlu, saudara, memperlakukan istri, suami, anak dengan cara yang spesial. Sopan itu maksudnya. Jangan kasar. Dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik. Kadang kita misalnya panggil suami, "Weh tua." Nah, itu di sini begitu toh? Itu tidak sopan, saudara. Biar ini di Jakarta tidak ada. Di sini banyak. Saya yakin Vio tidak akan panggil Willy tua. Lu tua banget masih sudah. Di hadapan banyak orang tidak sopan dengan suami. Kalau punya kasih, pasti dia sopan. Sayang, ya toh? Beb, kalau di Jakarta mungkin beb gitu ya. Kalau saya panggil istri saya, sayang. Ada honey gitu ya kan. Jangan, weh tua. Wah, saya dengar itu. Ini kita hari-hari di NTT seperti itu. Ya, panggil nama itu tidak kasih, saudara. Pantas banyak yang cerai. Karena apa? Dengan istri orang lain, dengan suami orang lain lebih sopan daripada sama istri atau suami sendiri. Kalau punya kasih dalam rumah tangga, pasti dia mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Ya kan? Ya, saya ambil beberapa saja, saudara, karena waktunya kita. Lalu berikut dikatakan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak egois. Saudara, sebagai seorang suami, saya lebih baik anak saya atau istri saya pakai baju baru daripada saya pakai baju baru. Betul. Ini baju saya pakai ini pemberian Bapak Gembala. Ada pemberian jemaat dan banyak baju saya, saudara. Masih bagus semua. Dan saya puas sebagai laki-laki, kita memang tidak neko-neko ya. Baju 20 tahun kita anggap masih bagus, kita pakai. Tapi perempuan, saudara, pesta hari ini pakai baju ini, besok pesta lagi pakai baju yang sama, malu. Ya sudahlah. Keuntungan istri supaya dia bergaya. Tapi istri saya juga begitu. Misalnya ada sesuatu mangga cuma satu, saudara. Satu itu dia bagi, atau dua lah, kalau dua. Dia kupas dua mangga itu. Lalu dia rasa sedikit, mana yang asam, mana yang manis. Ada yang begitu di rumah. Yang manis, saudara, dia sisakan buat anak saya. Yang asam sekali buat saya. Yang sedang asam buat dia. Karena begini, saya suka juga makan mangga asam. Jadi saya bilang asam sekali kasih saya saja. Karena tidak mencari keuntungan sendiri. Biarlah anak senang. Tapi kita mengasihi anak, bukan mengasihi anak orang lain. Mengasihi istri tidak apa-apa lah. Saya bisa makan asam. Jeruk pun saya bisa makan. Kasih saja itu mangga asam. Semua yang asam saya makan. Sampai sekarang saya jarang makan mangga manis.
Kita joke ya saudara, tidak begitu. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini mungkin yang terakhir, ada banyak masih di bawah. Saudara, untuk marah-marahan antara suami istri itu banyak faktornya. Terlalu banyak saudara. Memang umur bertambah membuat kita itu lebih tidak gampang marah harusnya. Tapi saya melihat ternyata tidak juga begitu. Tergantung dari orang yang mau belajar untuk tidak menjadi pemarah. Saya ketemu keluarga saya, suami istri. Saudara, yang suami selingkuh, lalu istrinya ketemu. Suaminya ini om saya kandung, om kandung. Keluarga famnya sama gitu ya, famnya sama. Di Pulau Jawa, saudara mungkin tidak kenal. Lalu istrinya orang Jawa, ketemu saya datang berkunjung. Dia bilang, "Dan sini." "Iya tante." "Saya kasih tahu kamu ya, om kamu selingkuh." Saya kan tidak tahu apa-apa saudara. Tiba-tiba datang dibilang om selingkuh. "Oh gitu ya tante ya." "Kamu tahu tidak? Saya doa buat dia 7 turunan. Saya tidak akan maafkan dia." Saya bilang, "Tante, hidup hanya 1 turunan saja tante. Tidak sampai 7 turunan tante." "Iya, maksud saya tidak bisa mengampuni." Lalu saya bilang, "Tante, kalau tidak mengampuni, maka dosa tante juga tidak diampuni." Dia bilang, "Biar saya masuk neraka, dia juga masuk neraka, sama-sama di neraka." Wih, saya bilang, kalau kayak begini, rumah tangga seperti apa? Neraka. Belum masuk neraka, dia sudah di neraka. Suaminya di kamar lain, dia tidur di kamar lain. Suaminya datang, dia pergi suaminya juga. Dan dia datang, suaminya yang pergi. Dan tidak pernah sama-sama. Dan saya melihat, memang kita semua itu jauh dari sempurna. Saya jauh dari sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di sini ya. Yang sempurna angkat tangan saudara. Tidak ada. Maka pasti kita pernah berbuat kesalahan satu dengan lainnya, termasuk suami dan istri. Sehingga saudara, kalau kita menjadi pemarah, maka nanti istri bilang, "Kok lu dulu begitu?" Suami bilang, "Kok lu juga dulu begitu? Lu pun keluarga begini, lu pun keluarga juga begitu." Saling marah-marahan saudara. Kalau tidak ada pengampunan, kalau simpan kesalahan istri atau suami, kenapa dulu lu bikin begini? Kan disimpan saudara. Dulu lu pernah selingkuh, dulu pernah lirik-lirik cewek lain, dulu lu pernah ngomong begini, lu bikin bepung hati sakit. Saudara, firman Tuhan bilang, kenakanlah kasih. Kasih itu tidak simpan kesalahan. Dulu suami pernah bikin salah, ampuni. Amin. Istri pernah bikin salah, ampuni. Jangan ungkit-ungkit itu, dibuang saudara. Kalau diungkit berarti masih simpan. Dan barang busuk kalau disimpan saudara, baunya tidak enak. Masih banyak suami yang simpan-simpan barang busuk. Masih banyak istri yang simpan-simpan barang busuk. Dan saudara tidak tahu bahwa itu menghancurkan rumah tangga. Firman Tuhan bilang, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, pas jamnya. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita angkat sebuah lagu. Sepanjang hidupku itu ya, saya suka lagu itu. Nanti kita bangkit berdiri bersama, kita renungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya. Ini doa dan pengakuan
banyak Bapa buat firman Allah yang ajaib yang sudah memberkati kami. Dan kami bangga, kami berterima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan pakai hamba-Mu, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.